Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kakak Bay di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas gambaran soal tes karakteristik pribadi, aspek kepercayaan diri dan toleransi. Aspek kepercayaan diri. Tips menjawab soal. Yang pertama, pahamilah manusia harus berusaha sebaik-baiknya, namun hasil akhir ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, setelah berusaha sebaik mungkin, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik. Yang ketiga, tidak perlu takut dengan hal yang belum terjadi, yang sudah terjadi, maupun yang sedang terjadi. Dan terakhir, hasil yang tidak sesuai dengan harapan bukanlah akhir dari segalanya. Anda tetap harus bangkit dan memperbaiki diri. Contoh soal. Nomor 1, saya telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sebelum melakukan presentasi laporan pertanggungjawaban di kantor esok hari. Oleh karena itu, saya A. yakin dengan pasti bahwa besok presentasi saya berjalan dengan baik. B. cemas, memikirkan andai saja besok presentasi saya kurang lancar. C. tidak mungkin presentasi saya tidak lancar apabila sudah sempurna persiapannya. D. pasrah saja apabila ada kendala yang membuat presentasi saya nanti menjadi tidak lancar. E. mencari orang yang bertanggung jawab jika presentasi saya tidak lancar, pasti ada orang iri atas keberhasilan saya. Jawaban yang benar adalah A. Yakin dengan pasti bahwa besok presentasi saya berjalan dengan baik. Berikut pembahasannya. Pada poin A, yakin dengan pasti bahwa esok presentasi saya berjalan dengan baik, menunjukkan sikap percaya diri, skor 5. Poin B, cemas, memikirkan andai saja besok presentasi saya kurang lancar. Perlu dipahami bahwa kecemasan disikapi secara wajar, skor 2. Poin C, tidak mungkin presentasi saya tidak lancar apabila sudah sempurna persiapannya. Menunjukkan sikap percaya diri yang berlebihan, sehingga bisa mengarah ke sikap sombong. Skor 4. Pada poin D, pasrah saja apabila ada kendala yang membuat presentasi saya nanti menjadi tidak lancar. Menunjukkan sikap kurang percaya diri dan kurang persiapan atau rencana yang baik apabila dihadapkan dengan suatu kendala. Skor 3. Poin E, mencari orang yang bertanggung jawab jika presentasi saya tidak lancar. Pasti ada orang yang iri atas keberhasilan saya. Menunjukkan sikap tidak percaya diri. Skor 1. Soal nomor 2. Biasanya apabila saya mematangkan rencana kerja, maka A. saya masih terus khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil. B. berhasil tidaknya terlepas dari pihak lain juga. C. manusia berusaha sebaik-baiknya, Tuhan yang menentukan. D. bagaimanapun caranya, rencana kerja saya harus berhasil dengan gemilang. E. saya minta pendapat banyak orang terlebih dahulu mengenai rencana ini sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang. Jawaban yang benar adalah C. Manusia berusaha sebaik-baiknya, Tuhan yang menentukan. Berikut pembahasannya. Pada poin A, saya masih terus khawatir apakah rencana tersebut berhasil. Menunjukkan sikap tidak percaya diri, skor 1. Pada poin B, berhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain juga. Perlu diwaspadai karena apabila rencana kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan cenderung mencari kambing hitam sebagai penyebabnya, skor 2. Poin C, manusia berusaha sebaik-baiknya, Tuhan yang menentukan. Menunjukkan sikap percaya diri, skor 5. Pada poin D, bagaimanapun caranya, rencana kerja saya harus berhasil dengan gemilang. Menunjukkan sikap percaya diri namun berlebihan, skor 4. Poin E, saya minta pendapat orang lain terlebih dahulu mengenai rencana ini, sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang. Menunjukkan sikap percaya diri dengan mempertimbangkan orang lain, namun perlu dipahami bahwa banyak pendapat yang dikemukakan disikapi sebagai alternatif, cara, atau rencana. Skor 3. Yang kedua, aspek toleransi. Tips menjawab soalnya. Yang
Yang pertama, tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri di dunia ini. Pahamilah bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu hidup saling menolong. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Contoh soal. Yang pertama, saya termasuk orang yang titik-titik di mata rekan-rekan kerja. A. Memiliki sikap toleransi yang biasa saja. B. Memiliki sikap toleransi tinggi. C. Terkadang toleran terhadap kesulitan kawan. D. Memiliki sikap toleransi rendah. E. Sama sekali tidak punya rasa toleransi. Jawaban yang benar adalah B. Memiliki sikap toleransi tinggi. Berikut pembahasannya. Pada poin A, memiliki sikap toleransi yang biasa saja. Perlu introspeksi diri, perbaiki kekurangan yang ada, dan segeralah berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Skor 3. Poin B, memiliki sikap toleransi tinggi. Apabila rekan-rekan kerja menilai Anda memiliki sikap toleransi tinggi, maka memang seperti adanya. Namun, perlu diwaspadai dari sikap sombong. Tetaplah rendah hati dan selalu menjaga sikap toleransi yang Anda miliki. Skor 5. Poin C, terkadang toleran terhadap kesulitan kawan. Perlu dibedakan antara sikap toleransi dan bantu-membantu. Sikap toleransi tidak hanya dalam hal kesulitan. Skor 4. Pada poin D, memiliki sikap toleransi rendah. Perlu introspeksi diri dan segeralah berubah untuk lebih baik lagi. Skor 2. Poin E, sama sekali tidak punya rasa toleransi. Segeralah berubah untuk lebih baik lagi. Skor 1. Soal nomor 2. Kabar yang saya terima, ayah dari rekan kerja di kantor sedang sakit keras dan rekan kerja tersebut tidak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit. Semestinya yang saya lakukan adalah A. Memberi bantuan semampu saya. B. Menasehatinya untuk lain kali mencari fasilitas kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. C. Mengajukan untuk mengikuti asuransi kesehatan. D. Mengoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. E. Melaporkan kepada atasan tentang hal ini. Jawaban yang benar adalah A. Memberi bantuan semampu saya. Berikut pembahasannya. Pada poin A, memberi bantuan semampu saya, menunjukkan sikap yang paling tepat, skor 5. Pada poin B, menasehatinya untuk lain kali mencari fasilitas kesehatan yang diajarkan oleh pemerintah. Perlu dipahami bahwa menasehati orang yang sedang dalam kesulitan dapat mengakibatkan perasaan tersinggung, karena yang lebih dibutuhkan adalah solusi. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dan bantuan. Bantuan yang diberikan tidak harus berupa keringanan biaya, namun bisa berupa tenaga atau pikiran. Misalnya, membantu mencarikan informasi fasilitas kesehatan yang dianjurkan pemerintah, atau membantu dalam proses bagaimana memperoleh fasilitas kesehatan tersebut, dan sebagainya. Skor 2. Pada poin C, mengajukannya untuk mengikuti asuransi kesehatan. Hal ini sebagian dilakukan setelah ada proses penyembuhan, sehingga tidak akan menyinggung perasaan teman dan sebagai langkah antisipasi untuk kejadian di masa yang akan datang. Skor 3. Poin D, mengkoordinir teman-teman lainnya untuk turut membantu. Sikap ini dapat meringankan beban rekan karena semakin banyak yang membantu. Namun, perlu dipahami bahwa membantu yang paling utama adalah dari diri Anda sendiri terlebih dahulu. Skor 4. Poin E, melaporkan kepada atasan tentang hal ini. Menunjukkan sikap yang kurang tepat. Skor 1. Sekian dulu untuk pembahasan soal pada video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-temanmu.